Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung Mangkurat, mata kuliah Mikrobiologi Pangan dan Industri. Dengan dosen pengampu Ibu Witiasti Imangningsih, Ibu Ratu Weritianingrum, dan Pak Hasrul Satrianur. Kami di sini ingin mengenal lebih lanjut mengenai makanan fermentasi tradisional khas Kalimantan Selatan. Dengan saya sendiri, Christine Agnes Jovita, dan teman-teman saya. Saya Muhammad Alif Kurniawan. Saya Abis Royhan. Saya M. Ardani. Dan saya Petri Aryo Bimo. Selamat menyaksikan. Pakasam adalah makanan hasil fermentasi ikan air tawar yang memiliki cita rasa asam dan gurih yang khas. Namun, di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang tentang kecerdikan masyarakat Banjar dalam beradaptasi dengan lingkungan sungai dan menjaga ketahanan pangan mereka. Ikan hasil tangkapan melimpah di musim tertentu, tetapi cepat membusuk karena suhu tropis dan belum adanya teknologi pendinginan seperti lemari es. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat Banjar untuk menciptakan metode pengawetan alami agar ikan bisa disimpan lebih lama tanpa kehilangan cita rasanya. Mereka kemudian menemukan cara unik, yaitu mengawetkan ikan dengan garam dan beras yang disangrai. Proses ini tidak hanya mengeringkan ikan, tetapi juga memicu terjadinya fermentasi alami oleh mikroorganisme yang hidup di lingkungan sekitar. Fermentasi tersebut menghasilkan senyawa asam laktat yang beri rasa asam yang khas, sekaligus menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Dari sinilah muncul istilah pakasam yang berasal dari kata asam yang merujuk pada rasa utama hasil fermentasi. Fermentasi adalah proses ilmiah yang menarik. Terjadi tanpa oksigen atau disebut anaerobik. Di balik cita rasa asam khas pakasam, ada aktivitas mikroba kecil yang bekerja keras, yaitu bakteri asam laktat atau BAL. Mikroba ini mengubah karbohidrat dari beras sangrai menjadi berbagai senyawa organik, terutama asam laktat. Secara umum, ada dua tipe fermentasi oleh BAL. Pertama, fermentasi homofermentatif, di mana glukosa diubah hampir seluruhnya menjadi asam laktat. Kedua, fermentasi heterofermentatif yang menghasilkan campuran asam laktat, etanol, karbon dioksida, dan asam asetat. Dalam proses pakasam, aktivitas BAL membuat kadar asam laktat meningkat hingga sekitar 0,64%, sementara pH turun menjadi 5,39. Penurunan pH inilah yang berperan penting, sehingga suasana asam menghambat mikroba pembusuk dan patogen, sekaligus memperpanjang umur simpan. Dengan kata lain, fermentasi bukan sekedar proses biologi biasa, tapi juga strategi alami pengawetan. Dari karbohidrat sederhana, mikroba menghasilkan asam yang tidak hanya memberi rasa khas, tetapi juga melindungi makanan agar tetap aman dan tahan lama. Pertama, untuk pembuatan ikan pakasam ialah pemilihan ikan yang segar. Biasanya, untuk pembuatan ikan pakasam itu memakai ikan air tawar seperti gabus, nila, sepat, papoyu, dan lain-lain. Setelah proses pemilihan selesai, kemudian ikan dibersihkan, dibuang isi perut, dan dicuci hingga bersih. Selanjutnya, ikan tersebut akan dibumbui dengan campuran garam kasar dan sedikit gula merah agar proses fermentasi berjalan optimal. Setelah ikan tercampur dengan garam, kemudian ikan disusun di dalam wadah yang tertutup, lalu dicampur dengan beras halus yang sudah disangrai hingga berwarna kuning. Kemudian ditutup dengan rapat. Inilah inti dari proses pakasam. Fermentasi alami selama beberapa hari hingga ikan berubah warna dan aromanya mulai khas, sedikit asam namun tetap gurih. Setelah fermentasi selesai, ikan dikeluarkan, dicuci ringan, kemudian dapat digoreng sebentar sampai kulitnya renyah dan keemasan. Setelah proses fermentasi berlangsung, perubahan biokimia yang terjadi di dalam pakasam memberikan dampak yang besar terhadap nilai gizi dan ketahanan pangan. Asam laktat yang terbentuk selama fermentasi tidak hanya menurunkan pH, tetapi juga bertindak sebagai pengawet alami. Kondisi asam ini menghambat pertumbuhan mikroba patogen seperti Salmonella dan Staphylococcus, sehingga pakasam ini bisa disimpan lebih lama tanpa bahan kimia tambahan. Selain itu,
Aktivitas enzim yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat bersifat proteolitik, yang artinya mampu memecah protein kompleks dalam daging ikan menjadi peptida dan asam amino. Senyawa-senyawa tersebut meningkatkan cita rasa umami sekaligus membuat protein lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Fermentasi juga berperan memperkaya komponen bioaktif seperti asam organik, vitamin B kompleks, dan peptida fungsional yang diketahui memiliki efek antioksidan dan antimikroba. Beberapa spesies seperti Lactobacillus dan Pediococcus bahkan memiliki potensi bersifat probiotik, menjaga keseimbangan mikrobiota usus, dan mendukung kesehatan pencernaan. Nah, selain itu, pak asam juga memiliki beberapa tantangan dalam proses pembuatannya, yang dimana fermentasi pak asam membutuhkan keseimbangan antara garam, beras, dan waktu fermentasi. Jika kadar garam terlalu tinggi, bakteri baik tidak akan tumbuh optimal, dan sebaliknya, jika terlalu rendah, ikan bisa cepat membusuk dan berbau tajam. Selain itu, kebersihan wadah dan bahan baku juga sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Untuk penyajian pak asam, biasanya digoreng hingga kering atau ditumis dengan cabai dan bawang. Rasa khasnya membuatnya cocok sebagai lauk pendamping nasi hangat. Pak asam bukan sekedar makanan, tapi warisan budaya kuliner yang mencerminkan kearifan lokal dan ketelatenan pembuatnya.